Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang Iya. kembali di podcast kita, yaitu menyelami pemikiran-pemikiran Islam. Halo, saya Lina. Saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Dan pada episode kali ini kita akan mengeksplorasi dengan lebih mendalam mengenai topik yang cukup kompleks, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam, di mana topik yang kita pilih hari ini itu masih banyak orang awam atau masyarakat yang belum begitu mengerti mengenai fenomena ini. Hari ini kami memiliki para narasumber yang tentunya sangat berpengalaman di bidang ini ya, atau berpengetahuan lah. Halo, Fauzan, Hai. Fatur, Nada, dan Naya. Halo. Saya sangat senang Anda semua bisa bergabung dan meluangkan waktunya dalam diskusi kita pada kali ini. Saya yakin hasil diskusi kita hari ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi semua orang. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua. Alhamdulillah baik ya. Yang baik. Baik. Oke, Baik, jadi bisa kita mulai nih ya. boleh. Sebelumnya aku mau tanya dong, disorientasi seksual itu apa sih? Dan yang kalian ketahui aja deh, bisa jelaskan perwakilannya saja, salah satunya. Oke, saya akan menjelaskan tentang desorientasi seksual. Baik, jadi desorientasi itu adalah sebuah istilah digunakan untuk merujuk pada suatu atau berbagai kondisi identitas seksual dan dianggap tidak sesuai dengan norma-norma seksual dominan dalam suatu masyarakat. Istilah ini mencakup bisa sejumlah situasi, termasuk namun tidak terbatas pada homoseksualitas, biseksualitas, transgenderisme, dan queer. Apa saja itu artinya? Nah, yang pertama itu homoseksualitas. Itu merujuk pada ketertarikan romantis atau seksual antara individu dari jenis kelamin yang sama. Dalam konteks ini, contohnya itu seorang pria tertarik secara romantis atau seksual kepada pria lainnya, dan seorang wanita tertarik pada wanita lainnya atau disebut dengan lesbi. Nah, kedua, biseksualitas. Nah, merujuk pada ketertarikan romantis atau seksual terhadap individu dari kedua jenis kelamin. Seorang individu biseksualitas bisa merasa tertarik pada pria maupun wanita. Nah, yang ketiga itu transgenderisme, merujuk pada pengalaman identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Misalnya, seorang yang lahir sebagai laki-laki mungkin merasa bahwa identitas gendernya itu menyerupai perempuan. Nah, maka mereka mengubah semuanya menjadi perempuan atau sebaliknya. Nah, yang keempat itu queer. Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada sebagai identitas dan orientasi seksual yang tidak mengikuti pola heteronormatif tradisional. Istilah ini sering digunakan oleh mereka yang merasa bahwa label-label tradisional seperti gay, lesbian, atau biseksual tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman atau identitas mereka. Nah, disorientasi seksual sendiri itu bisa sangat beragam dan kompleks, serta pengalaman dari masing-masing individu dalam hal ini sangat bervariasi. Penting untuk diingat bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari identitas seseorang dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang buruk atau salah. Menerima beragam dalam orientasi seksual adalah langkah yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berempati. Nah, sekian pandangan saya menurut dari disorientasi seksual. Oke, baik. Jadi, disorientasi seksual ini bisa dikatakan bahwa suatu kondisi atau sebuah identitas seksual yang dianggap tidak sesuai
dengan norma seksual yang dominan pada suatu golongan atau masyarakat ya. Oke. Kalau menurut perspektif atau pandangan Islam sendiri itu bagaimana sih tentang disorientasi seksual itu? Mungkin bisa jelaskan? Nah, oke, aku izin menjawab. Kalau menurut perspektif Islam tentang disorientasi seksual, itu sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi agama dan budaya yang dominan di suatu wilayah atau masyarakat tersebut. Namun, secara umum, terdapat beberapa pemahaman yang dapat ditemui dan dalam pandangan Islam terhadap disorientasi seksual. Yang pertama itu ketegasan dan ketaatan terhadap ajaran agama. Banyak ulama yang dan cendekiawan Islam menegaskan pentingnya mematuhi ajaran agama dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan identitas seksual. Mereka berpendapat bahwa orientasi seksual yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dapat dianggap sebagai ujian dari Allah, dan ketaatan terhadap ajaran agama merupakan kunci untuk menjaga kesucian dan keadilan. Selanjutnya yang kedua itu ada penekanan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral. Pandangan Islam cenderung menekankan pentingnya menjaga kesucian dan moralitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal identitas seksual. Oleh karena itu, orientasi seksual yang dianggap bertentangan dengan norma-norma Islam, seperti homoseksual, bisa dianggap sebagai perbuatan yang tidak diterima. Terus yang ketiga itu perlunya kasih sayang dan penghormatan. Meskipun Islam menekankan kepematuhan terhadap ajaran agama dan norma-norma Islam, penting juga untuk diingat bahwa Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan semua individu dengan kasih sayang, penghargaan, dan keadilan. Ini berarti bahwa meskipun ada ketidaksetujuan terhadap orientasi seksual tersebut, tetapi semua individu tetap memiliki martabat dan hak-hak yang harus dihormati. Nah, yang terakhir itu yang keempat, itu pemahaman terhadap perbedaan pendapat. Dalam Islam, terdapat tradisi pemahaman yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat di antara ulama dan cendekiawan agama. Nah, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi isu-isu seperti disorientasi seksual, terdapat ruang untuk berbagai pandangan dan interpretasi yang bisa diakui. Mungkin kalau dari aku cukup sedikit. Oke, terima kasih penjelasannya ya. Terus tadi kan Fatur menyebutkan homoseksual ya. Kira-kira nih, apa yang dapat menyebabkan adanya homoseksual ini sih? Kalian bisa jabarin nggak? Kayak gimana sih homoseksual itu kok bisa ada gitu? Sebenarnya itu penyebab homoseksual tidak sepenuhnya dipahami secara pasti ya. Mungkin ada beberapa faktor yang mungkin berperan dalam penentuan orientasi seksual, termasuk faktor genetik, hormonal, lingkungan, atau pengalaman hidup. Sebagian besar ilmuwan juga setuju bahwa orientasi seksual cenderung bersifat kompleks dan multifaktorial. Orientasi seksual seseorang mungkin dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor, namun penting untuk diingat bahwa homoseksualitas itu bagian alami dari kerugian keragaman manusia dan bukanlah sesuatu yang perlu disebabkan atau diperbaiki. Itu menurut saya. Berarti homoseksual itu sifatnya cukup kompleks ya, juga multifaktoral. Menurut kalian itu disorientasi seksual itu termasuk penyakit atau gangguan mental? Menurut saya, disorientasi seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah orientasi seksual yang berbeda bukanlah penyakit ataupun gangguan mental. Orientasi seksual adalah bagian dari identitas seseorang dan merupakan hal yang alami. Justru diskriminasi terhadap orang dengan orientasi seksual yang berbeda justru dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Oke, next ya. Ini mengenai transgender. Kalian tahu transgender kan? Saat ini kan kita udah bisa melihat ya bahwa nggak sedikit juga yang melakukan transgender ini. Kalau menurut pandangan dalam Islam sendiri, itu bagaimana hukumnya atau gimana gitu? Baik, saya akan menjawabnya. Jika dilihat dari pandangan Islam,
pandangan terhadap transgenderisme adalah bahwa perubahan identitas gender adalah suatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Konsep gender dalam Islam didasarkan pada fitrah atau kodrat manusia yang ditetapkan oleh Allah, di mana setiap individu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa identitas gender adalah bagian dari rancangan ilahi yang sempurna dan tak bisa diubah. Oleh karena itu, perubahan identitas gender atau transgender dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah. Meskipun demikian, Islam juga ditetapkan oleh Allah. Meski demikian, Islam juga menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan bimbingan bagi individu yang mengalami disorientasi seksual, termasuk transgender. Ini kan jika dalam Islam itu udah dikatakan bahwa bertentangan dengan ajaran agama ya. Apakah seseorang yang sudah melakukan transgender tadi itu dapat menjalankan ibadahnya, atau jika boleh menjalankan ibadah tadi, apa harus menggunakan identitas gender yang asli atau ikut dengan gender yang sudah diubah tadi? Ya. Nah, oke, sebenarnya terdapat pandangan dan pendapat yang bermacam-macam antara ulama dan cendekiawan Islam. Namun ada beberapa pemahaman yang dapat kita sampaikan. Pertama itu pentingnya niat dan keimanan. Dengan niat serta keimanan yang masih ada dalam tubuh untuk menjalankan ibadah, maka insya Allah Allah masih menerima. Yang kedua, menggunakan identitas gender dalam beribadah. Beberapa ulama berpendapat bahwa individu harus menggunakan identitas gender asli saat beribadah, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka dapat menggunakan identitas gender yang dirubah selama mereka telah melalui proses pengubahan gender secara hukum dan medis. Ketiga, pengetahuan dan konsultasi. Bagi transgender, sebaiknya konsultasi atau mencari pengetahuan dari ulama atau cendekia Islam yang terpercaya untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan situasi mereka. Konsultasi dengan ahli agama dan ahli medis juga dapat membantu individu memahami pandangan Islam terhadap masalah ini dan menentukan solusi yang sesuai. Yang keempat, pentingnya bagi umat Islam untuk menerima dan menghormati individu transgender sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Mengucilkan atau mendiskriminasi individu transgender bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan terhadap semua individu. Baik, saya rasa sudah cukup ya informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi. Itu juga sudah cukup jelas, saya rasa. Terus kita ke pembahasan selanjutnya tentang feminisme. Sebenarnya apa sih feminisme ini? Bisa kalian jelaskan secara singkat saja, atau bagaimana sih sejarah feminisme ini? Silahkan. Saya akan menjelaskan ya. Feminisme itu merupakan sebuah gerakan sosial, politik, dan intelektual yang bertujuan untuk mendefinisikan dan mencapai kesetaraan gender. Nah, gerakan ini berfokus pada berbagai isu. Di antaranya ada keadilan gender, hak-hak perempuan, empowerment perempuan untuk sejarahnya. Gerakan feminisme muncul pertama kali di Barat. Sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan atau Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Nah, dari latar belakang yang ada tersebut,
di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang jelas. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak kaum perempuan mulai mencuat. Nah, itu sejarah singkat feminisme ya. Baik, kalau lebih singkatnya berarti ini adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam feminisme di Indonesia itu berarti adanya perbedaan mutlak ya antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya berdasarkan biologis tapi juga pada kehidupan sosial dan budayanya. Bagaimana sih konsep gender dalam feminisme itu sendiri? Bisa dijawab? Baik, dalam gender feminisme di Indonesia, konsep gender tidak hanya berfokus pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga pada perbedaan yang dibentuk oleh budaya dan sosial. Gender dalam feminisme Indonesia mengacu pada konstruksi sosial yang memberikan stereotip pada peran perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, gender tidak hanya dipahami sebagai perbedaan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi bagaimana perempuan dan laki-laki dianggap dan diinteraksi dalam masyarakat. Feminisme Indonesia memahami gender sebagai alat analisis yang penting untuk memahami posisi perempuan dan laki-laki, struktur sosial, serta untuk menentukan peran yang diperankan masing-masing dalam masyarakat. Dan demikian, feminisme Indonesia tidak hanya berfokus pada perbedaan biologis, tetapi juga pada perbedaan yang dibentuk oleh budaya dan sosial, serta pada peran yang diperankan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Baik, saat ini tuh jika dilihat-lihat budaya patriarki di Indonesia tuh masih sangat kental atau sangat kuat dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, termasuk kayak di lingkungan pekerjaan, pendidikan, terus sosial dan politik ya. Bagaimana menurut kalian tuh tentang keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki yang ada di Indonesia ini? Menurut saya, budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, termaksud dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan, sosial, dan politik. Keterkaitan antara feminisme dan budaya patriarki adalah bahwa feminisme berupa gerakan perlawanan terhadap budaya patriarki di Indonesia. Budaya patriarki menetapkan perempuan di level kedua, sedangkan laki-laki menjadi pihak yang superior dan kuat. Feminisme sebaliknya berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dalam pandangan feminisme, budaya patriarki merupakan sistem sosial yang diskriminatif perempuan yang secara tidak sadar diwariskan dari generasi ke generasi. Feminisme bertujuan untuk menghapus budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan gender di segala aspek, baik itu kehidupan pribadi, sosial, politik, atau ekonomi. Oleh karena itu, feminisme dan budaya patriarki memiliki konflik yang sangat jelas dengan feminisme sebagai gerakan perlawanan terhadap budaya patriarki yang diskriminatif dan tidak adil. Baik, terima kasih ya jawabannya. Lalu bagaimana sih pandangan kalian sendiri mengenai wanita karir yang bekerja dari pagi sampai malam?
Baik, bisa menjawab. Jadi setiap individu memiliki hak untuk mengejar karir dan kehidupan yang mereka inginkan. Tanpa terbatas oleh jenis kelamin, wanita memiliki potensi dan kemampuan yang sama dengan pria untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka, tetapi juga penting bagi setiap individu termasuk wanita karir untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka agar tetap sehat secara fisik dan mental. Selain itu, penting juga bagi masyarakat dan perusahaan untuk menciptakan lingkaran kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi bagi semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, wanita karir dapat meraih kesuksesan dalam karir mereka tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan pribadi mereka. Cukup sekian. Oke, kalau tadi kan saya bertanya tentang pandangan kalian ya. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sendiri? Kalau bisa diwakilkan untuk menjawab. Izin menjawab ya. Islam Ya. memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Al-Barik ayat 14. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsip terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Surat Yasin ayat 36. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad mengharapkan agar seluruh umat manusia, terutama kaum pria di muka bumi ini, untuk memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita dengan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa pandangan yang positif terhadap kedudukan dan keberadaan wanita yang memiliki kedudukan setara, serta hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal berbuat baik dan mendapat imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pada gerakan feminisme sendiri itu tidak lain adalah untuk memperjuangkan hak yang dimiliki perempuan maupun laki-laki untuk memiliki hak yang sama atas keadilan dan lain-lain tadi, kecuali dengan kodrat yang telah ditentukan oleh Yang Maha Esa ya. Dalam Islam tuh bagaimana cara menegaskan bahwa kesetaraan gender bagi perempuan itu tetap ada. Namun apabila salah satunya itu terlalu menganggap bahwa dirinya itu bisa sendiri itu tanpa adanya peran laki-laki di dalamnya. Itu bagaimana? Apakah tepat menurut dalil atau Al-Quran? Bisa mohon dijelaskan. Dalam Islam, kesetaraan gender bagi perempuan tetap ada dan diakui. Namun dengan pemahaman bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing gender dapat berbeda sesuai dengan fitrah dan tugas yang diberikan oleh Allah. Namun Islam juga menekankan pentingnya kerjasama dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, keluarga, dan masyarakat. Nah, laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif. Dalam keluarga, misalnya, peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga diimbangi dengan peran perempuan sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anak serta mitra hidup yang setia. Jika seseorang terlalu menganggap bahwa dirinya bisa sendiri tanpa peran laki-laki, hal ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Al-Quran menegaskan pentingnya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Quran Surat Ar-Rum
ayat 21. Oleh karena itu, sikap yang mengabaikan peran laki-laki dalam masyarakat dan keluarga tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Oke. Ya, last ya. Aku penasaran deh, feminisme itu kan sering dikaitkan dengan perempuan ya. Apakah laki-laki juga dapat memiliki aspek feminim dalam preferensi mereka? Bisa jadi seperti menyukai warna pink atau lain-lain yang biasanya dikaitkan dengan feminitas. Baik, saya akan menjawabnya. Mungkin iya, baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki sisi feminisme. Dan laki-laki juga dapat memiliki aspek feminim dalam preferensi dan karakteristik mereka. Sisi feminisme pada dasarnya terkait dengan dukungan terhadap kesetaraan gender dan penolakan terhadap stereotip gender yang membatasi baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin selain itu dalam konteks budaya dan preferensi personal, laki-laki juga dapat memiliki minat atau preferensi yang secara tradisional dianggap feminim, seperti menyukai warna pink atau menunjukkan sifat-sifat yang lebih lembut dan empati. Ini tidak mengurangi maskulinitas atau identitas laki-laki mereka, tetapi mencerminkan keragaman dalam ekspresi gender yang dapat diterima dalam masyarakat yang inklusif dan terbuka. Dengan demikian, sisi feminisme dan aspek feminim tidak eksklusif bagi perempuan, melainkan dapat diakui dan diterima semua individu termasuk laki-laki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih jawaban yang telah diberikan. Jadi teman-teman, itu tadi adalah merupakan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Lalu informasi yang telah diberikan tadi diharapkan dapat memberikan pandangan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih feminisme dan disorientasi seksual itu, pandangan Islam mengenai feminisme dan disorientasi seksual itu bagaimana, dan jika ada yang seperti itu di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan. Terus cara mengambil sikapnya juga bagaimana, kan udah disampaikan ya tadi oleh narasumber. Jadi bisalah untuk membuka pikiran atau pengetahuan baru kita mengenai hal ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada narasumber atas waktu dan pengetahuannya yang berharga hari ini. Dan kepada pendengar setia kami, jangan lupa untuk berlangganan podcast kami dan ikuti kami di media sosial agar tetap terhubung dengan update terbaru dan episode mendatang ya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersemangat dan terus belajar. Terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar kami. Selamat siang dan menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh 2 pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak.
Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki 2 anak perempuan, yaitu Raidza dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana, mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita. Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai. Jawab salah satu orang. Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka. Mohon ampuni kami, Tuan. Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak. Hei, coba kalian lihat ini. Ada apa? Apa kau menemukan emas permata? Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda. Pemuda ini akan menjadi tawanan kami. Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya. Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan. Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak. Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki. Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah 3 orang pemuda berwajah sangat tampan.
Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut. Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu? Gadis itu terkejut dengan kedatangan 3 pemuda tampan tersebut. Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki. Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini. Suamiku menerima 3 tamu. Mereka semua sangat tampan. Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik. Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada 3 pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa. Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka. Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka. Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu. Subhanallah, ternyata 3 tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba. Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun. Ada apa dengan mata kita semua? Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya.
dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.